Selamat malam, Pak Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai PLP atau pengenalan lapangan persekolahan pertama saya dan kelompok saya di SMA Swasta HKBP Sidoarame. Nama saya Yoyanda Sukasi Sembiring dan NIM-nya 2203121044. Bab 1 itu pendahuluan. Latar belakang sebagai calon guru perlu dipersiapkan secara matang melalui kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang disingkat PLP. PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester ketiga atau keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP 1 akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP pada semester yang lebih tinggi. Setelah selesai mengikuti program pengenalan lapangan persekolahan 1 ini, diharapkan calon pendidik ke depannya dapat memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik yang baik dan tepat. Dengan latar belakang inilah, maka dilakukan PLP 1 di sekolah menengah atas swasta Huria Kristen Batak Protestan Sidoarame yang penelitiannya meliputi karakter umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, visi dan misi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, dan praktek pembinaan dan kebiasaan positif siswa. 2. Tujuan PLP 1 berdasarkan latar belakang tujuan dari penulisan laporan PLP 1 adalah sebagai berikut. 1. Untuk melakukan pengamatan terhadap kultur sekolah. 2. Untuk melakukan pengamatan terhadap visi dan misi di sekolah menengah atas swasta Huria Kristen Batak Protestan Sidoarame. 3. Untuk melakukan pengamatan struktur organisasi dan tata tertib di sekolah. 4. Untuk melakukan pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. 5. Untuk melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. 6. Untuk melakukan pengamatan kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. 7. Untuk melakukan pengamatan terhadap praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Bab 2. Informasi umum sekolah mitra. A. Identitas sekolah. B. Sumber daya manusia di sekolah. Dan C. Sarana dan prasarana. Mengenai sarana yang terdapat di sekolah ini sudah tergolong lengkap. Sekolah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar dan efektif. Berikut adalah sarana yang terdapat di sekolah SMA Swasta HKBP Sidoarame. Pada sarananya ada papan tulis, spidol, penghapus, meja, kursi, gelas ukur, alat laboratorium, fluid, bola, ada bola basket, sepak bola dan lain-lain, laptop, komputer, lemari, dan lain-lain. Sementara prasarana sekolahnya ada ruang kelas, lapangan basket, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan lain-lain. D. Visi dan misi. Sekolah SMA Swasta HKBP memiliki 1 visi dan 5 misi beserta 1 moto, yaitu sebagai berikut. Visi SMA Swasta HKBP Sidoarame yaitu unggul dalam pendidikan, moral, dan akademik, menghasilkan lulusan yang bermoral, berkualitas, berintegritas, serta berdedikasi tinggi.
Misi SMA swasta HKBP Sidoarame yaitu menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan pengetahuan pada tingkat menengah yang berkualitas melalui proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum bermutu standar nasional. 2. Membekali siswa-siswi dengan ilmu pengetahuan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga siswa atau siswi taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lebih mengenal kebesarannya. Yang ketiga, melaksanakan layanan pendidikan bermutu dan berlandaskan kasih. 4. Memberikan layanan pendidikan bermutu dalam bentuk pengabdian bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan Yayasan Pendidikan HKBP Sidoarame Medan. Yang kelima, menjalin kerjasama pendidikan dengan yayasan pendidikan di dalam dan di luar negeri, terutama dengan yayasan kekristenan. Moto SMA swasta HKBP Sidoarame adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Dilihat dari koleksi piala yang disusun rapi di ruangan guru, penulis juga dapat mengetahui bahwa sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame ini merupakan sekolah yang berprestasi, yang aktif dalam mengikuti perlombaan dan sekaligus memenangkan perlombaan tersebut. Beberapa perlombaan dan prestasi yang telah diraih adalah perlombaan tenis meja, lomba vokal grup, lagu rohani, lomba kegiatan napak tilas, dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan salah satu guru, untuk kegiatan pendukung sekolah tersebut, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler mulai dari ekstrakurikuler menari, marching band, futsal, basket, dan lain-lain. Namun penulis tidak dapat melihat aktivitas tersebut karena PLP 1 dijalankan ketika sedang berada di masa pandemi COVID-19. Beberapa kegiatan pendukung lainnya yaitu kebaktian sekolah dan kebaktian gereja di mana semua siswa wajib melaksanakan tugas yang membawa nama baik sekolah dan Yayasan Pendidikan HKBP Sidoarame dan ikut serta dalam berbagai kegiatan pendukung. Bab 3. Hasil pengamatan. A. Karakter umum peserta didik. Disimpulkan bahwa secara umum para siswa dan siswi SMA swasta HKBP Sidoarame memiliki karakter yang bagus, meskipun masih terdapat beberapa siswa yang belum memiliki karakter yang bagus, namun jumlahnya masih tergolong sedikit. Terlebih, ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, siswa dan siswi dapat menjaga ketertiban di kelas dan fokus memperhatikan guru yang sedang memberikan materi pembelajaran, sehingga tercipta suasana yang tentram. B. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Setelah melakukan observasi, sekolah ini memiliki beragam struktur organisasi sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame dan terdapat beragam strukturnya di ruang kantor kepala sekolah. Selain itu, informasi mengenai tugas untuk masing-masing komponen masih kurang karena dalam bagian tersebut hanya terdapat nama dan jabatannya saja, sementara itu tugas dari masing-masing komponen tidak terdapat di bagian tersebut. Akan tetapi, saat kami melakukan pengamatan mengenai struktur organisasi dan tata kerja dalam sekolah tersebut, dapat dilihat bahwa para koordinator telah melaksanakan masing-masing tugasnya dengan baik dalam setiap bidangnya. Misalnya seperti Bu Leni selaku guru bahasa Inggris, yang selalu masuk kelas tepat waktu memberikan materi kepada siswa dan membimbing kami dalam melaksanakan pengamatan di sekolah ini. C. Peraturan dan tata tertib sekolah. Setiap sekolah tentu memiliki peraturan agar para guru, staf pegawai, dan siswa-siswi di sekolah tersebut dapat menjaga keseimbangan. Proses belajar mengajar dan kinerja di seluruh warga sekolah terlaksana dengan baik dan disiplin. Begitu jugalah dengan sekolah SMA swasta HKBP ini. Terdapat beberapa peraturan dan tata tertib yang harus dilakukan oleh warga sekolah tersebut. Tata tertibnya terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang kelakuan, bidang kerajinan, dan bidang kerapian. Masing-masing bidang terdiri dari kewajiban, larangan, dan larangan keras. Berbagai kewajiban dalam bidang kelakuannya wajib dilakukan oleh siswa, yaitu menjunjung tinggi ideologi,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menjaga nama baik sekolah, mematuhi peraturan sekolah, bersikap sopan santun kepada setiap orang, saling menghormati, menjaga ketertiban, menitipkan HP dan kunci kendaraan kepada guru piket. Dalam bidang kerajinan, setiap siswa wajib hadir paling lambat 5 menit sebelum bel berbunyi, mengerjakan pekerjaan rumah, belajar, dan membersihkan kelas. D. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Setiap sekolah tentu melaksanakan upacara penaikan bendera setiap hari Senin sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan di setiap sekolah. E. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti melakukan kunjungan ke museum dan tempat-tempat edukasi lainnya. Sedangkan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang mengarah ke minat dan pengembangan diri siswa seperti dalam bidang seni, agama, dan olahraga. Sejauh ini, kami belum pernah melihat peserta didik di SMA swasta KBP Sidoarame melakukan kunjungan ke tempat manapun dalam rangka kegiatan kurikuler. Hal ini disebabkan oleh situasi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan kunjungan di kemudian hari saat kondisi pandemi COVID-19 sudah membaik dalam rangka menambah wawasan peserta didik. F. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Membiasakan perilaku yang positif di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari akan dapat mengembangkan karakter siswa. Dengan melakukan pembiasaan perilaku akan relatif menetap dan tertanam dalam diri siswa karena dilakukan secara berulang-ulang. Berikut ini beberapa kegiatan dan kebiasaan positif di sekolah. Berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dan diakhiri pelajaran. Kedua, menjaga kebersihan ruangan kelas dan lingkungan sekolah. 3. Membiasakan diri untuk mengucapkan salam saat bertemu guru, staf pegawai, dan sesama siswa. 4. Membiasakan diri untuk bersikap ramah dengan tamu dan sesama warga sekolah. Membiasakan diri untuk bersikap ramah dengan tamu dan sesama warga sekolah. Membiasakan diri untuk menggunakan seragam sekolah yang rapi dan bersih. Biasakan diri untuk disiplin dalam segala hal. Refleksi. Refleksi merupakan aktivitas pembelajaran berupa penilaian siswa terhadap guru setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam waktu tertentu. Saat melakukan kegiatan refleksi, siswa tidak boleh berada di bawah tekanan guru. Saat pertama kali datang ke sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame, kami terlambat karena ada satu teman kami yang mengalami kendala saat sedang berada di perjalanan menuju lokasi sekolah ini. Sebelum masuki sekolah, kami minta izin kepada petugas yang sedang berjaga di gerbang sekolah itu. Ketika kami minta izin, petugas tersebut menanyakan tujuan kami datang ke sekolah, dan setelah mengatakannya, kami diberi izin masuk. Kami diminta untuk masuk dan menuju ruang guru. Di ruang tersebutlah kami bicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan PLP 1 ini bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 yang dilaksanakan di SMA swasta HKBP Sidoarame yang beralamat di Jalan Dorowati nomor 40 Baru, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, selama durasi waktu kurang lebih 10 pertemuan, dapat disimpulkan bahwa SMA swasta HKBP Sidoarame sudah dikategorikan baik dan berakreditasi B dan menjadi standar nasional dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Semua kebiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut merupakan suatu kebiasaan
yang baik untuk dibudayakan seperti kegiatan bernyanyi dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa menjadi generasi yang bertumbuh dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama. Saat ini, pembelajaran di sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame sudah dilakukan secara luring dan peserta didik yang melaksanakan pembelajaran langsung ke sekolah. Kondisi sekolah tetap terjaga kebersihannya sehingga siswa-siswi nyaman saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setiap guru, siswa maupun petugas sekolah tetap menjalin komunikasi yang baik dan bersikap ramah kepada tamu yang berkunjung. B. Saran. Dari hasil pengamatan kami, sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame ini sudah baik, namun akan lebih baik jika peran sekolah dalam membimbing siswanya lebih ditingkatkan agar minat dan bakat siswa dapat tersalurkan dengan baik. Sekolah juga perlu mengupgrade kebutuhan siswa terkait fasilitas, bahan-bahan pelajaran tertentu, dan alat peraga yang dibutuhkan supaya lebih baik lagi. Selain itu, sebaiknya sekolah menjaga dan memperhatikan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik dan tetap efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Lampiran lembar observasi. Berdasarkan hasil pengamatan kami mengenai peserta didik di SMA swasta HKBP Sidoarame, peserta didik selalu dapat mengendalikan emosi, selalu mampu berpikir abstrak dan bersosialisasi dengan baik, selalu dapat mengenal agamanya dengan baik, merasa kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tua, teman-teman yang mempunyai rasa empati atau kepedulian terhadapnya. Selalu berusaha menjadi orang peduli dan saling tolong-menolong kepada sesama, dapat menerima kondisi kemampuannya dari hasil yang didapatkan, dan selalu yakin lingkungan yang sekarang sudah cukup nyaman. Lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Ada bagian struktur organisasi sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, PKS 1, bidang edukatif, PKS 2, bidang administrasi atau keuangan, PKS 3, bidang kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, dan siswa-siswi, namun tidak terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi dan bagian tersebut yang sudah tertempel di ruang kepala sekolah. Lembar pengamatan peraturan dan tata tertib. Tata tertib cukup efektif dalam mengendalikan perilaku guru maupun siswa. Tata tertib siswa selalu diberitahukan sejak awal siswa masuk sekolah dan dalam berbagai kesempatan. Guru maupun kepala sekolah selalu mengingatkan tentang tata tertib kepada para siswa, serta setiap ada guru baru di sekolah ini selalu diberitahukan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Pengamatan mengenai kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler di SMA swasta HKBP Sidoarame ditiadakan untuk sementara oleh karena situasi yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA swasta HKBP Sidoarame adalah basket, tari, marching band, pramuka, tenis meja, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tapi karena kondisi COVID-19, beberapa kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler juga dibatasi atau ditiadakan untuk sementara. Observasi budaya sekolah. Praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah SMA swasta HKBP Sidoarame sudah sangat baik. Hanya saja terkadang ada beberapa siswa yang terlambat dan diberi sanksi seperti menyiram bunga, mengutip sampah, bersihkan kamar mandi, dan lain-lain. Pengamatan terhadap proses pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran,
Guru selalu menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar, mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas, melaksanakan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan secara logis, membantu siswa yang mengalami kesulitan. Guru selalu menggunakan waktu mengajar secara efisien, menyampaikan tujuan di awal pembelajaran, menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa, menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat dan gerak badan yang wajar ketika melaksanakan pembelajaran, dan lain-lain. Pengamatan terhadap kompetensi guru dalam pembelajaran (PBM). Saat proses belajar mengajar atau PBM, guru sangat memperhatikan setiap siswa-siswinya dan dapat mengkondisikan suasana kelas dengan baik. Guru juga selalu menggunakan bahasa yang sopan dan menegur siswa jika ada yang mengganggu temannya saat mengajar di kelas. Guru memperlakukan siswa-siswi secara adil ketika menyampaikan materi pembelajaran, selalu dikaitkan dengan kondisi di lapangan, sehingga siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Guru juga tidak menggunakan kata-kata yang sulit untuk dipahami dan selalu berusaha untuk selalu menjawab pertanyaan siswa. Demikianlah hasil laporan saya atas kegiatan PLP 1 yang saya laksanakan di Sekolah SMA Swasta HKBP Sidoarame. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.